pandemi COVID-19 ya. Untuk itu kita ikuti protokol kesehatan, yaitu selalu melaksanakan 3M. Ya. M yang pertama apa? Ya, mencuci tangan pakai sabun. M yang kedua, kalian tahu? Memakai masker. Kemudian M yang ketiga, menjaga jarak. Nah, 3M itu harus selalu kita laksanakan agar kita semua terhindar dari wabah penyakit yang mengerikan itu. Ya, baik anak-anakku, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Untuk doa, Bapak persilakan Ananda Fauji untuk memimpin doa. Kita mulai sebelum selesai. Iya, terima kasih Nah Fauji telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, tadi kita sudah berdoa secara batinnya. Sekarang secara lahiriahnya, kita sebagai bangsa Indonesia harus punya rasa bangga ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dipandu dengan layar ini ya. Jadi kita silakan dulu. Jadi semuanya maskernya buka ya, buka dikebawakan aja ya. Iya, simpan dulu maskernya atau dikebawakan ya. Berdiri tegak, jangan kunik-kunik ya. Berdiri tegak, sikap sempurna ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangga menjadi bangsa Indonesia ya, dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia ya. Selanjutnya anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar ya tentang tema 3. Iya, kita akan bahas hari ini tentang tema 3, makanan sehat. Tema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ini pembelajaran 1 ya. Namun sebelum ke materi ini, Bapak mengingatkan pelajaran yang lalu ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang iklan layanan masyarakat ya. Minggu kemarin kita tidak belajar tentang iklan layanan masyarakat. Sekarang kita lanjutkan dengan materi kita yang baru hari ini ya. Baik, kita awali pembelajaran kita ini dengan sebuah percakapan. Ada percakapan yang harus kalian pahami, yang harus kalian simak dan harus kalian mengerti. Ya, ini percakapannya. Nah, ini dia percakapannya. Silahkan kalian baca percakapannya, baca, pelajari, pahami. Ya, baca. Kelihatan di belakang, kelihatan. Di sini kelihatan ya. Ya, silakan baca, pahami. Nanti setelah kalian pahami, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silakan kalian pahami. Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian pelajari ya. Ya, sudah baca ya? Sudah dipahami isinya percakapan ini? Baik. Pertanyaan yang pertama, diperankan oleh berapa orang percakapan ini? Angkat tangan yang bisa. Buka maskernya. Ya, Rizky? 3 orang. Bagus. Diperankan oleh 3 orang. Rizky siapa saja? Dia. Nah, diperankan oleh 3 orang, yaitu Dayu, Udin, dan Rani. Kemudian siapa yang mau menjelaskan apa isi percakapan itu? Ayo, yang bisa angkat tangan. Apa isi percakapan itu? Nanti barangkali yang lainnya silakan. Siapa yang bisa menjelaskan isi dari percakapan itu? Tentang apa coba percakapan itu? Tentang apa? Tentang iklan. Ya, bagus Riki. Ya, tadi kata Riki tentang iklan. Nah, siapa lagi? Iklan apa saja di dalam percakapan itu? Siapa ya? Ya. Ya,
sedang membicarakan tentang sebuah iklan baru, ya betul, yang ada di televisi. Apa yang mereka bicarakan? Yaitu tentang iklan. Iklan apa saja? Iklan media elektronik dan iklan media cetak. Apa sih yang dimaksud dengan iklan media elektronik itu? Ada yang tahu? Jangan ragu, jangan malu ya. Salah pun tidak apa-apa, jangan terlalu marah ya. Angkat tangan saja. Apa iklan elektronik itu? Ya, Bina? Karena ada gambarnya. Ya, bagus. Yang lain apa? Dan dapat bergerak. Ada gambar dapat bergerak, apa lagi? Suaranya. Bagus. Nah, hanya Bapak tadi pertanyakan yang dimaksud apa iklan media elektronik. Ya, jawabannya belum tepat. Ya. Jadi jawabannya iklan media elektronik adalah iklan yang ditayangkan melalui elektronik. Apa saja elektronik itu? Nanti, Uji? Ya, televisi, apalagi? Radio, apalagi? Internet. Nah, itu pengulang lagi. Iklan media elektronik adalah iklan yang penayangannya melalui alat elektronik. Apa itu? Televisi, radio, dan seperti ini. Seperti percakapan ini. Nah, nomor satu ya. Semalam aku lihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh, tuh kan? Jadi melihat iklannya di televisi. Nah, itu termasuk iklan media elektronik. Ya. Kemudian apa ciri-ciri iklan media elektronik? Tadi yang dikatakan oleh Pina. Apa cirinya? Gambarnya dapat bergerak. Bagus, apa lagi? Ada suaranya. Bagus. Apa lagi? Nah, Pauji betul sekali itu pada Pauji. Jadi iklan elektronik itu dibuat seperti film. Gambarnya bisa bergerak. Ya, ada suaranya. Sekarang media cetak. Apa yang bisa media cetak? Ada yang tahu? Nah, bagus. Contohnya koran, majalah, apa lagi? Yang suka dipasang di warung-warung jalan-jalan ya. Pasang panjang pakai kali itu. Apa? Baligo, ya, apa lagi? Di warung-warung dipasang ada tulisan. Ya, itu adalah iklan media cetak yang pembuatannya melalui mesin cetak. Nah, kemudian apa yang lebih menarik menurut kalian? Menurut Pauji, iklan apa yang lebih menarik? Yang lebih seru, Pauji? Iklan media elektronik atau iklan media cetak? Pina? Oh, jadi Pina ternyata lebih suka kedua-duanya. Pauji? Kedua-duanya bagus ya, semuanya juga bagus ya. Iklan media elektronik juga bagus, iklan media cetak juga bagus. Hanya yang membedakannya tadi, ya. Kalau di iklan media cetak, gambarnya bisa bergerak dan ada suaranya, dibuat seperti film, lebih seru, ya. Tapi, nah ini jawaban Lani nih, ya. Kalau aku suka dua-duanya, sekalipun iklan media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi ya iklan media cetak juga banyak yang bagus karena gambarnya bagaimana? Karena gambarnya memiliki warna dan cerah dan kalimat iklannya bagus. Intinya semua iklan, baik iklan media elektronik ataupun iklan media cetak, semuanya bagus. Kemudian apa tujuannya iklan tersebut? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang lain atau masyarakat lain tertarik ya untuk menawarkan barang atau jasa yang dibuat si pembuat iklan. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, sampai di sini. Ya, sampai di percakapan ini barangkali ada yang bertanya yang belum ada yang pahami, silakan dari bertanya ya. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti Bapak Alif kalian sudah paham ya tentang percakapan ini ya. Dan saya Bapak rasa sudah jelas tadi katakan ya, teman-teman sudah bisa menjawab ya. Yang lain meskipun yang lain juga pasti memperhatikan. Nah, sekarang anak-anak Bapak mempunyai LKPD ya yang harus kalian isi. Ya, ini kalian isi ya.
silakan kalian baca yang di bawah yang pendek-pendek ya, ada titik-titiknya ya. Ya, di situ ada di yang bawahnya yang jadi pertanyaan adalah apa perbedaan ya dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ada yang kesulitan? Silakan bertanya ya. Maka Bapak kasih waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Ya, kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan. Sudah mengenai LKPD-nya? Ya, baik. Terima kasih, kumpulkan ya. Silakan kumpulkan bahwa di sini LKPD-nya iya. Terus iya, terima kasih ya anak-anak. Setelah kalian mengerjakan LKPD dan telah dikumpulkan kerja oleh kalian, kita lanjutkan lagi ya. Masih siap melanjutkan? Siap. Bagus. Nah, sekarang Bapak masih menampilkan lagi iklan media elektronik. Iklan apa? Media elektronik. Nah, ini ada sebuah iklan yang ditayangkan di sini. Ya, iklan tentang sakit perut. Iklan kalian pahami, kalian simak isi iklan tersebut. Ya, ya. Makanan yang tidak berat, sama perut tidak enak, tidak bawa KFC. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut sehingga ke pelosok. Minta obatnya, minta beli. Perut tidak enak, pilih yang benar. PSP. Iya, itu adalah sebuah iklan. Iklan termasuk iklan apakah itu? Iklan media elektronik. Kenapa dikatakan media elektronik? Karena tadi ada suaranya. Oke? Karena dibuat seperti film. Bagus ya. Nah, ini anak-anakku tentang iklan ya, tentang iklan media elektronik dan tidak iklan media cetak ya. Bapak rasa cukup jelas ya? Jelas tidak? Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi tentang iklan ini ya, ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, supaya lebih paham lagi, ini Bapak tampilkan lagi sebuah percakapan. Ya, percakapan ini di mana berkaitan dengan gangguan pencernaan. Sakit perut juga ini merupakan gangguan pencernaan. Pencernaan itu di mana adanya? Di dalam perut kita. Gangguan pencernaan. Ya. Dari iklan itu membahas tentang gangguan pencernaan. Nah, lebih jelas lagi Bapak ini menampilkan sebuah percakapan lagi ya. Nah, ini sebuah percakapan ya. Silakan kalian simak, kalian perhatikan apa percakapan itu. Nah, untuk lebih jelas Pak Uji silakan baca Pak Uji. Buka maskernya, baca yang keras biar teman-teman kalian dengar. Perhatikan apa mereka lagi, aduh itu sakit. Ya. Jawab, wah kenapa lah? Dan itu mulai sepertinya mah kambuh. Ya. Jawab, kemarin aku juga kambuh lah. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Jawabannya, oh iya aku jadi teringat ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu apa kata doktermu waktu itu dulu? Apa yang menyebabkan kita kambuh? Iya, terima kasih Pak Uji telah membacakan ya iklan percakapan yang kedua ini ya. Ternyata iklan percakapan yang kedua itu diperankan oleh berapa orang? Dua orang, yaitu Bayu dan Dayu.
Menceritakan apa tadi? Apa cerita? Pak Uji? Nah, isinya itu menceritakan tentang sakit mah. Nah, sakit mah itu adalah merupakan gangguan daripada pencernaan manusia. Ya. Apalagi coba sebelum Bapak dan Bapak jelaskan, ada yang selain daripada mah gangguan pencernaan. Nah, Pak Uji betul, bagus sekali itu Pak Uji. Seperti ada diare, ada mah, kemudian ada diare. Yang lain apa lagi? Macam-macam gangguan pencernaan manusia. Ini, ya. Nah, kalian lihat? Bisa lihat dari belakang? Di sini. Nah, macam-macam gangguan pencernaan pada manusia, ya. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah tadi disebut oleh Pak Uji adalah diare. Apa itu diare? Ya. Gejalanya yang timbul gejala diare itu sering buang air besar, encer, ya bolak-balik ke kamar mandi, ya betul. Nih, ya silakan sini ya. Gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan fesis atau pencernaan atau tinja, ya penderita menjadi encer sehingga sering bolak-balik ke kamar mandi. Itu gejala dari gangguan pencernaan yang pertama tadi yang disebut dengan diare. Ya, pernah nggak Pak Uji sering buang air besar? Pernah ya? Nah, itu pasti ya karena air tesisnya atau tinjanya encer, jadi sering bolak-balik ke kamar mandi. Terus setelah itu apa akibatnya? Coba ada yang tahu apa akibatnya kalau kita sering buang air besar? Badan kita jadi bagaimana? Itu maksudnya. Jadi lemas. Ya, kalau kita sering buang air besar, sering ke kamar mandi, ya encer bolak-balik terus ya, maka badan kita akan menjadi lemas. Ya, sebagaimana kita punya tanaman, kalau tanaman di musim kemarau tidak disiram, maka tanaman itu kan akan lanjut. Ya, ini juga sama seperti itu ya. Diare juga seperti itu. Orang yang terkena diare pasti akan badannya akan terasa lemas, ya karena kekurangan cairan. Ya, bagaimana mengatasinya? Coba ada yang tahu? Kalau kita diare nih, lima mencer terus, buang air terus. Apa? Minum obat. Selain minum obat apa lagi? Saya tahu, Rifki? Pergi kemana? Bagus. Dan wajib berobat mengatasi diare tersebut. Ya, tadi ya kalau kita terus buang air terus, maka tubuh menjadi lemas, akan kekurangan cairan. Nah, selain daripada minum obat yang dibeli dari warung atau puskesmas, ada yang bisa dilakukan di rumah kita. Dengan saya minum apa? Coba. Minum cairan apa? Minum cairan oralit, ya atau elektrolit. Ya, cairan elektrolit itu dibuat dari apa? Iya, nanti dari garam dan gula. Ya. Nah, itu salah satu pertolongan sebelum kita pergi ke dokter atau ke puskesmas apabila kita terkena diare. Bisa lakukan di rumah kita. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar ya. Jangan sampai kita semua ini terkena diare, apalagi diare yang lebih parah lagi. Mudah-mudahan terhindar. Caranya bagaimana supaya tidak kena penyakit diare itu? Yang jelas harus menjaga kebersihan. Tadi itu ya menjaga kebersihan, mencuci tangan. Kita habis pulang main, masuk ke rumah ada makan langsung kita makan. Itu kan ada kuman di tangan kita yang akan menyebabkan kita menjadi diare. Maka terhindar daripada itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan agar tidak diare. Ya, selanjutnya ya. Yang kedua ini ada yang disebut dengan gastritis. Apa itu gastritis? Ya, Ya, gastritis ini
adalah penyakit gangguan pencernaan yang menyerang lambung juga ya. Lambungnya mengalami peradangan. Peradangan itu luka, lambungnya luka. Ya, lambungnya luka. Penyebabnya apa lambungnya luka? Ini disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Sama ini disebabkan dari kotoran, dari kuman atau bakteri yang nempel di tangan kita atau yang nempel di makanan yang kita makan. Ya, misalnya tadi ya pulang bermain Pak Uji, ini main dengan teman-teman dari mana ya, datang ke rumah kita cuci tangan, tidak cuci tangan langsung makan. Ya, tangannya kotor, maka ini akan mengakibatkan tadi peradangan pada lambung, ya, peradangan mengakibatkan gangguan pencernaan yang disebut dengan gastritis, ya, atau gastritis, ya. Nah, selanjutnya setelah diare, gastritis, kemudian ada lagi, ya. Nah, yang ketiga apa ini? Konstipasi atau sembelit. Apa sembelit itu? Sembelit itu ya kebalikan dari diare tadi. Justru sembelit adalah susah buang air besar. Karena testisnya atau keras. Ya, susah buang air besar. Pernah enggak? Kalau gimana buang air besar susah sekali gitu kan. Susah keluarnya. Ya, pernah ya ini ya? Nah, itu disebut dengan konstipasi atau sembelit. Ya. Ini merupakan gangguan pencernaan yang ketiga. Ya, itu masih banyak gangguan yang lainnya. Bapak contohkan ini ya. Yang ketiga adalah disebut dengan konstipasi atau sembelit. Nah, sembelit hampir kebalikan daripada diare. Kalau diare tadi buang air besar terus, ya, terus buang air besar. Ini sebaliknya, susah buang air besar. Apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya disitu? Karena kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, ya, kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan. Ya, di rumah makan hanya garam saja sama nasi, sama sambal itu kan, itu berbahaya. Ya, tapi kita harus diimbangi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya supaya buang air besarnya lancar. Ya. Dan kemudian yang keempat, nih ada yang keempat. Apa yang keempat ini? Hemoroid atau wasir. Nah, Oji baca apa itu hemoroid atau wasir? Iya, membesar. Iya. Yang lain perhatikan. Nah, ya, jadi gangguan pencernaan yang keempat itu hemoroid atau wasir. Ya, ini biasanya menyerang ya pembengkakan pada pembuluh darah yang membesar. Ya, itu pasien ya biasanya susah ya, orang itu merasa kesusahan, merasa menderita sakit sekali ya, disebabkan oleh pasir ini ya. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan appendicitis. Apa itu appendicitis? Ya, appendicitis adalah gangguan pencernaan di mana umbi cacing atau usus buntu. Ya, usus buntu. Apa itu usus buntu? Ada makanan yang masuk ke usus kita yang tidak bisa keluar. Itu akan merasa sakit sekali. Bagaimana usus buntu? Ada buntu itu tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar. Ya, itu buntu. Ini juga sama. Ya. Appendicitis itu adalah penyakit pencernaan umbi cacing ya atau usus buntu mengalami peradangan. Di dalam mulut kita ternyata ada usus buntu namanya. Ada makanan yang tidak bisa dicerna masuk ke usus buntu, tidak bisa keluar, maka akan peradangan dan sakit. Nah, seperti dijelaskan di sini biasanya terjadi ketika sisa makanan yang terjebak, kan? Ya, ya, sisa makanan yang terjebak tidak bisa keluar dari umbi cacing. Ya, itu ya, atau lebih dikenal oleh kita di kalangan masyarakat ini disebut dengan
Kalau tidak dibuang berarti dipotong, dibuang. Maka solusinya adalah melakukan operasi. Ya, mudah-mudahan Pak terhindar ya, jangan sampai ada yang mengalami penyakit appendicitis atau usus buntu yang lebih dikenal oleh kita di masyarakat sebagai dengan usus buntu. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak terhindar karena ini penyakit berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya, maka harus dipotong, dibuang. Ya, ususnya digunting, operasi dibuang. Sebab kalau tidak dibuang ini berbahaya, akan membengkak menjadi nanah. Ya, akan berbahaya termasuk juga keselamatan jiwa kalau tidak segera diobati. Ya, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Ya, dari gangguan pencernaan. Apa kalian sudah paham semuanya? Paham? Baik, ya. Bapak anggap kalian ini semua sudah paham tentang gangguan dari pencernaan ini. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan. Masih kita berbicara tentang gangguan pencernaan. Ya, kalau tadi gangguan pencernaan, ya, lewat ikan, ya. Sekarang ada lagi yang ingin Bapak jelaskan kepada kalian, menceritakan tentang gangguan pencernaan itu melalui poster. Kalian pernah mendengar kata poster? Pernah mendengar? Nah ya, poster itu banyak ya, banyak dipasang di jalan atau di televisi. Ya, kaitan saat ini dengan apa? Iklan juga ya, membuat poster itu. Apa itu poster? Poster adalah ya informasi hampir mirip-mirip sama dengan kita. Informasi yang disampaikan kepada kita, kepada khalayak kami. Ya, itu lebih jelas. Ini Bapak kasih contoh dari tanda poster ini. Nah, silakan kalian perhatikan, kalian simak. Contoh poster. Di situ ada dua buah contoh poster yang dicontohkan oleh Bapak. Ya. Nah, sebelum ke sini, sebelum kalian mencerna ini, perlu kalian ketahui apa saja sih yang ada dalam poster itu. Coba barangkali ada yang tahu, ada sudah membaca buku atau mendengar atau melihat ya di tayangan televisi atau membaca rajin membaca lihat-lihat dari internet apa itu poster dan harus ada apa saja yang ada dalam poster tersebut. Mbak, nah ini harus ada apa yang harus ada dalam poster. Yang pertama adalah ada yang tahu? Judul. Kan bagus Andini ya, Pak Andini sudah sering membaca buku atau menonton di televisi atau melihat di internet ya, sebelum Bapak jelaskan sudah bisa menjawab Andini. Bagus sekali ya. Jadi yang harus ada dalam poster itu yang pertama harus ada judul. Nah, judul itu harus tulis bagaimana? Coba. Judul harus ditulis dengan huruf yang besar. Kenapa huruf yang besar? Supaya kelihatan dan dapat dibaca dari jarak yang jauh. Ya, minimal harus 2 meter. Kebaca jarak 2 meter. Ya. Judul poster itu harus kebaca. Ya. Pernah melihat poster? Ya. Kemudian selain judul, apa yang ada di dalam poster tersebut? Jadi poster dalam poster itu yang harus ada, yang pertama tadi harus ada judul. Jadi yang kedua ada apa nih? Harus ada informasi. Nah, apa sih informasi itu dalam poster? Apa informasi dalam poster? Apa? Coba. Informasi dalam poster itu menceritakan isi dari poster tersebut. Kemudian yang selanjutnya harus ada apa dalam poster? Ada gambar, bagus ya, ada gambar. Untuk apa gambar fungsinya? Ya, gambar adalah untuk memperindah poster tersebut. Ya, kalau ada gambarnya kan kelihatan indah, ya, kelihatan bagus. Jadi orang menarik, penasaran, ingin melihat, ingin membaca poster tersebut. Ya, nah baik, untuk lebih jelas lagi lihat di sini. Ya, kita perhatikan kedua contoh poster ini. Nih, poster yang pertama. Tadi dalam poster itu harus ada judul. Betul? Harus ada judul. Judul harus ditulis dengan huruf besar supaya kelihatan dari jarak minimal 2 meter.
Ya. Nah, di poster yang pertama apa judulnya? Ya, Pak Uji? Bukan masalahnya kalau bisa. Apa Pak Uji? Iya. Kenali 6 jenis penyakit pencernaan. Nah, coba Rizky ulangi apa judulnya Rizky? Kalau duduknya betul, nah Rizky duduknya betul ya. Nah, begitu. Apa? Pak Uji? Kenali 6 jenis penyakit pencernaan. Ya. Kemudian isinya ini menceritakan ya 6 1 batuk empedu, 2 diare, 3 radang usus buntu, 4 gastritis, 5 sumberit dan ambeien. Ya itu poster yang pertama. Kemudian poster yang kedua. Poster yang kedua apa judulnya? Diare. Ya itu judulnya juga. Kemudian apa informasinya? Informasinya menceritakan nih ya diare, kenapa diare, kemudian kalau diare harus ngapain, harus pergi kemana ya. Intinya ya di dalam informasi itu menceritakan gejalanya, bagaimana cara mengatasinya. Terus yang ketiga adalah gambar. Ini ada gambar-gambarnya juga ya. Ya ada gambar-gambar yang memvariasi supaya poster ini bagus. Nah anak-anak yang Bapak cintai ya, itu saja ya yang Bapak sampaikan pada hari ini ya tentang pelajaran hari ini. Namun sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita simpulkan bersama. Ya, kita simpulkan bersama. Dari awal tadi sampai akhir pembelajaran kita, awal kita menceritakan tentang apa? Tentang iklan. Yang kemudian kita menceritakan apa? Gangguan pada pencernaan. Selanjutnya kita membahas tentang contoh poster. Nah, itu ya saya Bapak rasa ya kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini diambil dari tadi IPA, kemudian gangguan pencernaan dan jaringan poster ya. Kemudian untuk selanjutnya ada evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan nanti ya Bapak bagikan. Akan baca dengan cermat ya, petunjuknya juga dibaca dan dipelajari, kemudian isi soal-soal yang ada di hadapan kalian. Di situ ada 2 jenis soal ya, ada pilihan ganda dan juga ada isian singkat yang harus kita isi. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah selesai ya? Kumpulkan, ya dikumpulkan. Sudah sampai kumpulkan, ayo bawa ke sini kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ayo, jangan ragu ya. Iya, kumpulkan ya. Iya. Duduk kembali. Ya, kumpulkan apa ini? Ya, kumpulkan. Iya. Kalau ini sekarang apa ini ya? Ya, anak-anak silakan duduk kembali ya. Kalian semua sudah mengikuti rangkaian pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir, mengerjakan LKPD, kemudian mengerjakan evaluasi ya. Selanjutnya Bapak tugaskan para kalian di rumah lebih rajin lagi belajar ya, baca lagi ya, lebih banyak membaca agar pengetahuan kalian bertambah ya. Itu saja barangkali yang Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa sebelum pulang kita berdoa dulu. Untuk itu Pak Uji ya, pimpin doa sebelum